Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ilmu yang ditahdzir oleh para ulama. Apa yang dimaksud dengan tahdzir? Tahdzir ini berasal dari kata hadzara yuhadziru tahdziran, yaitu peringatan keras agar umat ini tidak mendekati dan mempelajari ilmu sufi atau tasawuf. Tidak mempelajari atau mendalami, bahkan menjadikan ilmu sufi atau tasawuf ini sebagai metodologi dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tahdiran para ulama atas ilmu sufi dan tasawuf sudah ada sejak dahulu maupun sekarang. Jadi para ulama-ulama terdahulu, di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Al-Utsaimin, begitu pula ulama-ulama yang lainnya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka senantiasa menyampaikan kepada umat agar tidak mempelajari ilmu sufi atau metodologi beragama tasawuf dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini sangat berbahaya bagi umat. Ilmu ini sangat berbahaya bagi umat. Karena ilmu tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan juga tidak ada salah seorang pun di antara para sahabat ridwanullah jami'an yang mempelajari ilmu tersebut. Jadi tidak ada satupun di antara para sahabat ridwanullah jami'an yang mempelajari ilmu tersebut. Bahkan tidak pula generasi tabi'in atau di generasi para tabi'ut tabi'in, dan tidak pula pernah dinukilkan oleh para ulama yang lainnya bahwasanya ada di antara imam empat mazhab yang terkenal, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kemudian sampai di telinga kita mereka merekomendasi untuk mempelajari ilmu sufi. Jadi tidak ada satupun nukilan yang sampai kepada kita, para imam mazhab itu kemudian memberikan rekomendasi kepada umat ini untuk mempelajari ilmu sufi. Bahkan zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala telah sampai kepada kita nukilan bagaimana peringatan keras para imam-imam ahli sunnah wal jamaah, para imatul arba'ah, memperingati umat ini akan bahaya ilmu sufi dan hendaknya menjauhi ilmu tasawuf tersebut. Qala al-Musayyib, berkata al-Musayyibi, kunna 'inda Malik wa ashabihi hawla. Kunna 'inda Malik wa ashabihi hawla. Suatu ketika kami berada di sisi Imam Malik dan para sahabatnya. Faqala rajulun min ahli Nusayyibin. Maka tiba-tiba ada seseorang yang berkata, yaitu orang ini berasal dari ahli Nusayyibin. Ya Aba Abdullah, wahai Aba Abdullah, yaitu Imam Malik, indana qaumun yuqallahum sufiyah. Kami ini ada sekelompok manusia yang diberi gelar dengan sufiyah atau yang bermanhaj sufi. Yaquluna kathiran, thumma ya'khuduna fil qasa'id. Mereka ini banyak makan. Dan ketika ini mereka banyak makan, mereka pun banyak bersenandung-senandung, banyak menyampaikan syair-syair. Thumma yaqumun fayarqusun. Kemudian beberapa saat mereka berzikir, ya, ketika mereka sudah beberapa lama berzikir, mereka pun kemudian berdiri, fayarqusun, kemudian menari-nari. Ya. Adapun sufi yang kita hari ini dapatkan, mereka kadang ini berdiri, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka maju mundur. Itu yarkusun. Itu maknanya yarkusun. Maju mundur. Jadi lari kecil, maju, kemudian lari kecil, mundur. Dan begitu seterusnya. Itulah di antara amalan sufi. Bahkan kepalanya nunduk-nunduk, kemudian berdiri lagi, nunduk, berdiri lagi, dan seterusnya. Karena kita jumpai orang-orang seperti ini. Faqala Malik, maka Imam Malik kemudian berkata kepada ahli Nusayyibin ini, asbiyanuhum, apakah mereka ini anak-anak kecil yang melakukan hal demikian? Qala la, maka orang ini berkata bukan, mereka bukan anak kecil. Qala ama janin, maka Imam Malik kembali menegaskan, apakah ini orang gila? Mereka ini orang gila yang berbuat demikian? Qala la qaum masyayikh. Tidak, wahai Imam Malik, wahai Imam, mereka ini adalah orang-orang tua, orang-orang masyayikh. Qala Malik, maka Imam Malik kemudian berkata kepada orang tersebut, ma sami'tu anna ahada min ahli Islam yaf'alu hadha. Maka Imam Malik kemudian menegaskan kepada orang itu, masami'tu anna ahadan, saya tidak pernah mendengar salah seorang di antara ahli Islam, yaitu para sahabat ridwanullah jami'an. Sebelum Imam Malik itu para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para tabi'in dan para sahabat. Yaf'alu hadha, mereka melakukan hal seperti ini ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Marwan ibnu Muhammad ad-Damashqi. Jadi Marwan ibnu Muhammad ad-Damashqi ini merupakan salah satu di antara sahabat Imam Malik rahimahullah. Beliau kemudian mengatakan, thalathatun la yu'tamanuna fi din. Ada 3 jenis manusia yang tidak bisa dipercaya dalam agama ini. Subhanallah. Ini adalah merupakan tahdiran keras, peringatan keras bagi umat ini
untuk tidak mempelajari sufi, tidak mengambil ilmu dari orang sufi, apatah lagi berteman dengan orang sufi. Beliau kemudian mengatakan, "Thalathatun la yu'tamanuna fi dinin." Ada 3 jenis manusia yang tidak bisa dipercaya dalam agama ini. Yang pertama adalah sufi, orang yang beragama secara sufi atau tasawuf. Kemudian yang kedua adalah qasas. Qasas ini adalah tukang cerita, tukang dongeng, tukang bual, yang selalu menceritakan sesuatu yang tidak ada data dan faktanya. Itu adalah orang-orang qasas. Kemudian yang ketiga adalah mubtadi' yaruddu ala ahlil ahwa. Para pelaku bid'ah yang senantiasa membantah para ahlul ahwa. Jadi ahlul bid'ah yang senantiasa membantah ahlul ahwa. Ahlul hawa adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Bahkan dinukilkan juga peringatan keras dari Imam Syafi'i. Berkata Yunus ibn Abdul A'la, "Sami'tu Syafi'i yaqul, law anna rajulan tasawwafa awwal an-nahar lam ya'ti alayhi dhuhr illa wajadtahu ahmak." Subhanallah. Perhatikan jemaah rahmatullah. Law anna rajulan, andaikan ada seseorang tasawwafa awwal an-nahar, dia ini mempelajari ilmu tasawuf di pagi hari, di awal pagi. Lam ya'ti alaihi dhuhr illa wajadtahu ahmak. Maka tidak datang waktu siang kecuali engkau mendapatkannya dalam keadaan lebih bodoh. Jamaah rahmatullah. Ini peringatan keras Imam Syafi'i dan dinukilkan di dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i jilid 2 halaman 207. Maka siapa yang ingin melihat perkataan Imam Syafi'i ini, maka silakan dia kembali merujuk kepada kitab Manaqib Asy-Syafi'i jilid 2 halaman 207. Sekali lagi saya bacakan, "Lau anna rajulan", andaikan seseorang itu tasawwafa awwalan nahar, dia mempelajari ilmu sufi di awal pagi, lam ya'ti alaihi dhuhr illa wajadtahu ahmak, maka tidak datang padanya waktu zuhur kecuali engkau mendapatkan dia lebih bodoh lagi. Artinya jamaah rahmatullah, ilmu sufi tidak menjadikan Anda menjadi orang pintar. Bahkan jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ilmu sufi semakin membuat Anda bodoh. Bukan saya mengatakan, tapi Imam Syafi'i rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu manni wa karami. Beliau menegaskan bahwasanya tidak satupun orang yang mempelajari ilmu sufi melainkan tidak bertambah ilmunya. Justru semakin bodoh. Dan coba lihat orang-orang sufi itu, memang naudzubillahi min dzalik, mereka berzikir sambil menari-nari. Bahkan dalam zikirnya dia mengatakan hu, yang tadinya Allah, yang tadinya mungkin masih sempurna, la ilaha illallah. Sampai kemudian Allah, sampai kemudian yang terakhir tinggal hu, dan seterusnya. Sambil menunduk-nundukkan kepala, menari-nari, yarqusun, berlari dari kecil maju, kemudian berlari kecil mundur. Itu disebut dengan yarqusun. Dan kemudian juga diriwayatkan Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i, dalam masih kitab yang sama, dikatakan Imam Syafi'i berkata, "Malazima ahadu sufiyya 40 yawman fa'ada akluhu ilaihi abada." Coba perhatikan jemaah rahmatullah. Malazima ahadu sufiyya. Tidak seorang pun di antara manusia itu. Tidak ada satupun di antara manusia. Lazima ahada sufiyya. Mereka ini berjalan bersama dengan orang-orang sufi. 40 yawman. Selama 40 hari. Fa'ada akluhu ilaihi abada. Sehingga akal sehatnya itu tidak pernah kembali lagi. Ini jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sangat keras sekali perkataan Imam Syafi'i memperingatkan umat untuk tidak mempelajari ilmu sufi atau mempelajari tasawuf. Karena kadang membuat orang pusing, bingung. Dan coba perhatikan jemaah rahmatullah. Banyak di antara saudara kita yang mungkin mantan orang-orang yang pernah mempelajari ilmu sufi atau tasawuf, mereka mungkin hampir gila. Ya, mungkin hampir tidak sampai kembali akal sehatnya. Dia semakin bodoh. Dia semakin ragu dengan agama yang dia jalani. Inilah mengapa kemudian para ulama kita, apakah ulama al-mutaqaddimin atau mutaakhirin, mereka semuanya sangat memperingatkan keras umat ini untuk tidak mempelajari ilmu sufi, karena tidak membuat pintar. Ilmu sufi itu tidak membuat pintar, jamaah rahmatullah, tapi semakin membuat orang bodoh. Ini fakta, data. Maka coba perhatikan orang-orang yang mempelajari ilmu tasawuf, ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu tarekat. Ya kadang mereka mengatakan tidak usah sholat, sudah sempurna. Saya ini sudah sempurna, tidak butuh lagi sholat. Saya kalau istilahnya mau sholat Jumat itu saya di Masjidil Haram. Saya bisa sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai kemudian mereka ke tahapan kehilangan akal sehatnya. Dan juga dikatakan masih dinukilkan dari Imam Syafi'i
Beliau Imam Syafi'i kemudian mengatakan, sahibtu sufiyah, saya pernah berjalan dengan orang-orang sufi. Faman tafa'tu minhum illa bi kalimataini, dan saya tidak mendapatkan sedikit pun ilmu dari mereka, faedah dari mereka, kecuali dua kata saja, dua kalimat saja. Sami'tuhum yaqulun. Aku mendengar mereka berkata, al-waqtu saif, waktu itu seperti pedang. Waktu itu seperti pedang. Tajamnya waktu mengiris, menebas waktu manusia itu seperti pedang. Fa in qata'tahu wa illa qata'ak. Maka kalau engkau memanfaatkan waktu tersebut, maka engkau telah mengiris pedang tersebut, mematahkan pedang tersebut. Wa illa qata'ak. Namun engkau apabila tidak memanfaatkan waktu tersebut, maka waktu itu yang seolah-olah pedang akan menebasmu atau membuat engkau merugi nanti pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, perkataan orang-orang sufi, wa nafsuka illam tashgalha bil haqq wa illa syagalatka bil batil. Adapun jiwamu, apabila engkau tidak gunakan dia, tidak manfaatkan jiwamu ini kepada perkara yang benar, maka dia akan menyebut kamu dalam perkara yang batil. Maka dua saja kata Imam Syafi'i, dari selama dia menemani orang sufi, maka Imam Syafi'i tidak mendapatkan sedikit pun ilmu dan faedah kecuali dua kalimat ini saja. Begitu pula dengan perkataan Imam Ahmad rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah, wa ghafarallahu man wa karami, dengan tegas mentahdzir orang-orang sufi. Beliau dinukilkan di dalam kitab Tabaqatul Hanabila jilid 1 halaman 184. Beliau kemudian mengatakan, quburu ahli sunnah min ahli al-kaba'ir raudhah. Jamaah rahmatullah, perhatikan bagaimana dengan tegasnya para ulama ahli sunnah wal jamaah, para imam mazhab memperingatkan umat untuk menjauhi ilmu sufi. Beliau kemudian mengatakan, kubur ahli sunnah min ahli kabair raudhah. Sesungguhnya kuburannya ahli sunnah yang mereka melakukan dosa-dosa besar adalah raudhah, merupakan taman-taman syurga insyaallah. Wa kubur ahli bid'ah min az-zuhad hafratun. Adapun kuburannya ahlul bid'ah yang dari orang-orang sufi adalah merupakan hafrah, lubang dari lubang-lubang neraka Allah Subhanahu wa taala. Lubang dari lubang-lubang neraka Allah Subhanahu wa taala. Fusaku ahli sunnah auliya Allah. Adapun orang-orang rusaknya ahli sunnah, mereka mungkin banyak melakukan maksiat dan dosa, maka mereka adalah auliya Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan jemaah rahmatullah, bagaimana tegasnya Imam Ahmad rahimahullah dalam menyebutkan keadaan orang-orang sufi. Fusaku ahli sunnah auliya Allah. Adapun orang-orang rusaknya, mungkin orang fajirnya ahli sunnah, ya walaupun dia mungkin fajir tapi dia masih ahli sunnah, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ahlul bid'ah, maka adapun ahlul bid'ah di antaranya adalah ahli sufi atau ahli tasawuf, maka mereka adalah a'da'ullah. Mereka ini pada hakikatnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin nampaknya mereka ini adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka demikianlah zaman rahmatullah Subhanahu wa taala sedikit nukilan dari imam-imam kita, para ulama kita berkaitan dengan ilmu sufi atau ilmu tasawuf. Maka hendaknya seorang hamba itu jangan pernah mengambil manhaj metodologi dalam beragama yang menyimpang dari petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam, yang menyelisihi sunnah dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan sunnah para sahabat ridwanullah jami'an. Semoga kita bisa mengambil ilmu dari orang-orang yang benar di atas akidah dan manhaj yang benar, akidah yang diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullah jami'an. Barakallahu fiikum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd.